Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatunisa, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin fotokopi. Mesin fotokopi ini memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, dari sudut pandang global, mesin fotokopi ini merupakan alat elektronik yang mampu menggandakan dokumen atau ilustrasi dengan memanfaatkan panas, bahan kimia, cahaya, serta muatan listrik statis. Yang kedua, dari sudut pandang perkantoran. Mesin fotokopi merupakan perangkat perkantoran yang dapat membuat salinan dokumen dengan media kertas seperti buku, surat berharga, foto, dan lain-lain, yang proses penyalinannya menggunakan teknologi semografi atau dry writing. Dan yang ketiga, yaitu dari sudut pandang bisnis. Mesin fotokopi merupakan alat penyalin dokumen yang memiliki keunggulan biaya operasional terjangkau, kecepatan penyalinan yang relatif cepat, usia perangkat yang tahan lama, dan dapat diinvestasikan dalam jangka panjang. Adapun macam-macam mesin fotokopi, yaitu yang pertama, mesin fotokopi mini. Mesin ini memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan dengan yang lain. Mesin ini menggunakan ukuran kertas A4 atau 210 x 29 mm dengan kecepatan mengkopi 5-10 lembar per menit. Dan yang kedua yaitu mesin fotokopi sedang. Mesin ini memiliki berat kurang lebih 70 kg dengan kecepatan mengkopi 15-25 lembar per menit dan menggunakan ukuran kertas A3 dan juga B4. Dan yang ketiga yaitu mesin fotokopi besar. Mesin ini memiliki berat lebih dari 70 kg dengan kecepatan mengkopi minimal 3 lembar per menit. Dan mesin ini juga dapat menggandakan kertas berwarna dan dilengkapi dengan alat papan sortir dokumen yang sudah otomatis. Menurut cara kerjanya, mesin fotokopi ini terdapat 2 macam, yaitu yang pertama, mesin fotokopi analog. Mesin ini hanya dapat mengkopi saja di mana tidak dilengkapi dengan fitur lainnya. Dan yang kedua, yaitu mesin fotokopi digital. Mesin ini tidak seperti mesin fotokopi analog. Mesin ini dilengkapi dengan berbagai fitur lainnya, seperti mengeprint, fax, scanner, email, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu cara mengoperasikan mesin. Yang pertama yaitu tekan tombol on untuk menghidupkan mesin. Yang kedua, letakkan kertas yang akan difotokopi pada kaca yang menjadi tempat fotokopi. Biasanya berada di bawah alat scanner. Agar hasil bagus, atur posisi kertas dengan bagian tepi atas menempel di garis skala dengan posisi yang tepat di tengah. Dan yang ketiga yaitu tekan tombol paper select lalu atur ukuran kertasnya. Dan yang keempat, tekan tombol jumlah kertas yang akan difotokopi. Dan yang kelima, tekan tombol start, tunggu hingga mesin selesai mengeluarkan kertas hasil penggandaan. Dan yang keenam, setelah selesai, matikan mesin dengan menekan tombol off. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin scanner merupakan sebuah perangkat tambahan pada komputer yang mana memiliki kegunaan untuk memindai sesuatu berupa gambar foto atau juga bisa berupa dokumen yang mana nantinya akan diimport ke dalam komputer dan ditampilkan melalui monitor dalam berbentuk digital. Fungsi dari mesin scanner adalah 1. Menyalin berkas.
Fungsi awal scanner ialah untuk menyalin berkas penting yang eksistensinya terancam oleh hal-hal yang menyerang kondisi fisik berkas tersebut. 2. Pendokumentasian. Sebagai pengguna memilih scanner saat hendak mendokumentasikan atau menyimpan berkas yang dinilai penting. 3. Pengelolaan berkas. Ketika berhubungan dengan berkas fisik, maka resiko terkecil yang muncul ialah waktu yang terbuang karena pengelolaan yang susah. Dengan adanya scanner, setiap berkas dapat dikelola dan dikategorisasikan dengan mudah. Ketika berkas dibutuhkan, versi digital telah siap untuk diambil kapan saja. 4. Pengamanan berkas. Berkas konvensional memiliki ancaman fisik yang siap menyerang kapan saja. Dengan adanya scanner, maka berkas lebih aman karena versi digital dapat menjadi jaminan eksistensi dari versi asli. Macam-macam mesin scanner. Flatbed scannery. Flatbed scannery merupakan scanner yang memiliki bentuk seukuran dengan kertas folio, sehingga scanner ini seperti mesin fotokopi tetapi dengan ukuran yang kecil. Yang kedua, Print Scan Copy atau PSG. PSG atau Print Scan Copy merupakan suatu perangkat yang memiliki multifungsi, diantaranya dapat digunakan sebagai scanner, dapat juga digunakan sebagai printer, serta bisa digunakan untuk mesin fotokopi. Yang ketiga, Handy Scanner. Handy Scanner merupakan scanner yang bentuknya postcard yang bisa kita temui pada supermarket ataupun minimarket, sebab dapat digunakan pada mesin kasir untuk membaca harga barang-barang yang terdapat pada barcode barang tersebut. Cara mengoperasikan mesin scanner tanpa aplikasi tambahan. 1. Pastikan mesin scanner menyala dan kabelnya terpasang ke dalam komputer. 2. Lalu masukkan sebuah kertas berisi dokumen atau gambar ke dalam scanner dengan posisi terbalik. 3. Lalu klik window Start di bagian ujung kiri bawah halaman utama komputer. Lalu klik All Programs dan klik Window Fax and Scan. Yang keempat, lalu pilih menu New Scan di kiri atas halaman utama Window Fax and Scan. Yang kelima, setting seperti gambar di slide selanjutnya, atau bisa juga kata dokumen dengan picture yang akan di-scan adalah sebuah dokumen berisi gambar. Lalu terakhir klik scan, tunggu sampai prosesnya berakhir. Setelah beres di setting, klik Save As di atas halaman utama Window Fax and Scan, lalu pilih tempat menyimpannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syurul Maulana Muhammad, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi printer, macam-macam printer, dan cara mengoperasikannya. Baik, yang pertama fungsi printer yaitu untuk mencetak dokumen. Dokumen yang biasa kita cetak yaitu berupa surat, artikel, dan lain-lain. Yang kedua, untuk mencetak foto. Saat ini printer sudah sangat mumpuni untuk mencetak foto. Yang ketiga, untuk mencetak banner dan spanduk. Untuk mencetak banner dan spanduk, kita membutuhkan printer yang besar, atau biasa kita sebut dengan plotter. Yang keempat, untuk mencetak sablon dan stiker. Selain digunakan untuk mencetak dokumen, printer juga bisa kita gunakan untuk mencetak sablon dan stiker. Dan yang terakhir, sebagai scanner. Printer saat ini sudah semakin canggih. Selain digunakan untuk mencetak dokumen, bisa juga digunakan untuk sebagai scanner. Baik, lanjut. Macam-macam printer. Yang pertama, ada printer inkjet. Printer ini menggunakan tinta cair dan biasa digunakan untuk mencetak dokumen dalam banyak warna. Yang kedua, ada printer laserjet. Printer ini hanya menggunakan tinta serbuk dan biasa digunakan untuk mencetak dokumen
dalam satu warna saja. Dan yang ketiga ada printer Domatrix. Printer ini biasa kita jumpai di supermarket. Biasanya digunakan untuk mencetak struk pembelian. Baik, yang terakhir, cara mengoperasikan printer. Yang pertama, siapkan komputer dan printer yang sudah terinstall driver dan aplikasinya. Yang kedua, pastikan komputer dan driver sudah terhubung dengan baik. Yang ketiga, nyalakan printer dengan menekan tombol power hingga indikator lampu menyala. Yang keempat, jika indikator lampu belum nyala, pastikan printer sudah terhubung ke listrik dengan baik. Yang kelima, sebelum mencetak dokumen, cek terlebih dahulu apakah di komputer sudah muncul lambang ready. Kalau sudah ready, tentu kita siap untuk mencetak dokumen. Yang keenam, buka dokumen, contoh dokumen Microsoft Word, buka, lalu klik file, lalu klik print. Dan yang terakhir, pastikan kertas dan tinta tersedia dengan baik. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Narwidati dari Diligent Class kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang faksimil. Faksimil adalah mesin yang digunakan untuk mengirim dokumen yang beroperasi melalui jaringan telepon, lalu dapat menghasilkan dokumen cetak. Selain digunakan untuk mengirim dokumen, faksimil juga dapat digunakan untuk bertelepon, karena mesin ini terhubung dengan jaringan telepon. Bentuknya mirip dengan printer, yang membedakan hanyalah adanya gagang telepon di salah satu sisinya. Yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi dari faksimil. Fungsi pertama dari faksimil adalah mengirim dokumen. Yang kedua, menerima dokumen. Yang ketiga, bertelepon. Dan yang terakhir adalah dapat men-scan dan mengcopy dokumen. Walau tidak semua mesin dari faksimil tidak dapat men-scan dan mengcopy dokumen, karena ada beberapa tipe yang memang dia hanya untuk mengirim dan menerima faksimil. Terus ada cara menggunakan, gimana sih caranya buat ngirim faksimil? Jadi caranya yang pertama, susun dokumen yang akan dikirim. Pastikan dokumen dalam keadaan rapih, tidak kucel dan tidak kotor. Lalu masukkan dokumen ke kepala faksimil atau header. Setelah itu, hadapkan dokumen ke dalam atau face down. Lalu tekan tombol nomor tujuan penerima dokumen. Lalu dokumen akan secara otomatis mengcopy data dan mengirim ke alamat pengirim. Lalu gimana sih cara kita untuk menerima faksimil? Jadi menerima faksimil tuh nggak beda jauh juga sama cara kita buat mengirim. Jadi yang pertama, kalau ada bunyi berdering dari telepon di faksimil, angkat gagang telepon, lalu dengar suara yang dihasilkan. Jika suara yang dihasilkan adalah suara mesin, maka dipastikan itu adalah pemberitahuan ada faksimil yang masuk. Terus langkah yang kedua, masukkan kertas kosong pada header, lalu tekan tombol start dan tunggu beberapa saat. Dokumen akan tercetak, lalu kita dapat melihat hasilnya. Terus kita akan bahas tentang macam-macam faksimil. Faksimil memiliki beberapa macam, diantaranya yang pertama itu ada thermopaperfact. Thermopaperfact digunakan untuk aktivitas yang tidak terlalu banyak. Juga dia menggunakan kertas roll untuk mencetak dokumennya. Terus yang kedua ada plain paperfact. Sama seperti halnya thermopaperfact, sama-sama digunakan untuk aktivitas yang tidak terlalu banyak. Namun kertas yang digunakan
bisa menggunakan kertas A4, letter, atau legal, dan juga menggunakan ribbon film untuk mencetak dokumen tersebut. Terus yang terakhir ada Laserfax. Laserfax digunakan untuk aktivitas yang lumayan banyak. Dia juga dilengkapi dengan scanner dan printer, juga menggunakan toner untuk mencetak datanya. Jadi Laserfax ini memang yang paling kompleks penggunaannya. Jadi cukup sekian pembahasan tentang maksimal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nurin Musbia. Saya perwakilan dari kelompok 3. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang paper shredder. Shredder memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai saran untuk menghancurkan dokumen apabila dokumen tersebut adalah dokumen rahasia. Kemudian yang kedua yaitu sebagai mesin penghancur yang tidak dapat membuang-buang waktu kita untuk menghancurkan sebuah dokumen. Jadi kita tidak perlu membakarnya lagi atau tidak perlu menggunakan gunting secara manual. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara pemakaian mesin ini maka seluruh dokumen rahasia hancur. Shredder memiliki 3 jenis sesuai dengan potongannya. Apa saja 3 jenis itu? 1, 2, 3. Mari kita lihat. Oke, jenis paper shredder yang pertama yaitu strip cut. Strip cut itu adalah mesin paper shredder yang menghasilkan potongannya itu panjang atau strip. Jadi di situ ada levelnya, ada level tinggi, level menengah, ada level paling kecil. Nah, paling kecilnya itu dia berukuran 1/16 inci. Oke, jenis yang kedua yaitu adalah cross cut. Cross cut itu berbentuk diagonal atau berlawanan. Ya, oke. Dan di sini mesinnya itu sangat aman digunakan. Mesin paper shredder yang ketiga yaitu adalah micro cut. Micro cut adalah mesin paper shredder yang menghasilkan potongan sangat kecil. Kenapa? Karena memiliki mata pisau yang sangat bagus sehingga dia tidak akan dapat dipotong ulang kembali. Cara mengoperasikan mesin paper shredder. Di sini ada 7 cara untuk mengoperasikan mesin paper shredder. Yang pertama yaitu sambungkan kabel kepada stop kontak. Kemudian periksa sehingga kabel itu dialiri oleh listrik yang sangat baik. Kemudian yang ketiga, periksa kembali lembaran yang hendak dihancurkan. Ditakutkan ada benda-benda kecil yang menempel seperti klip atau stapler, atau benda-benda kecil lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu simpan lembaran di atas mesin paper shredder. Selanjutnya, pegang lembaran tersebut dengan sangat hati-hati dan hidupkan mesin tersebut. Nah, kemudian setelah dokumen itu hancur semuanya, matikan kembali mesin paper shredder. Dan terakhir, jangan lupa untuk mencabut kembali kabel yang ada pada stop. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.